Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyudi, 12 IPS 3, sekolah di SMA Negeri 3 Babelan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi yang nantinya berguna bagi kita untuk mengetahui, untuk memahami, baik berupa topografi ataupun letak-letak yang ada di permukaan bumi. Pemanfaatan bidang tata guna lahan. Yang pertama, permukiman. Dengan adanya peta kita bisa merencanakan pembangunan fasilitas umum, lalu juga untuk penyesuaian lokasi permukiman. Dengan adanya peta kita bisa memperkirakan dan juga bisa mengetahui lokasi mana yang aman untuk ditinggal, sehingga masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut dapat merasa aman dan nyaman. Pertanian dan perkebunan. Peta sangatlah penting bagi sektor pertanian dan perkebunan. Maka dengan adanya peta kita bisa memperkirakan hasil produksi pertanian. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi tanaman-tanaman yang mengalami masalah. Kita juga menentukan lokasi pertanian yang strategis yang bisa menghasilkan hasil panen yang terbaik. Monitoring perubahan lahan. Pemanfaatan adalah untuk kita bisa mengetahui perubahan penggunaan lahan, jadi kita tidak salah langkah dalam menentukan kegiatan. Lalu yang kedua, untuk mengevaluasi lahan. Jadi setiap pemanfaatan lahan tentu saja harus dievaluasi, karena tidak bisa semua kegiatan itu dapat menghasilkan dampak yang baik terhadap lingkungan tersebut. Bisa saja karena kegiatan yang kita lakukan menimbulkan dampak yang negatif, lalu apabila dampak negatif tersebut dibiarkan akan menimbulkan masalah kerusakan lingkungan yang akhirnya kita juga yang akan merasakan dampaknya tersebut. Terakhir, analisis ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau sangatlah penting karena ruang terbuka hijau berfungsi untuk menjadi produksi utama penghasil oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Dengan penempatan ruang terbuka hijau yang tepat, maka nanti distribusi oksigen dapat merata sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh. Pemanfaatan bidang transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat. Untuk transportasi darat berguna untuk perencanaan jaringan jalan. Apabila jaringan jalan disusun dengan baik, maka nanti bisa mengurangi kemungkinan kejadian simbol-simbol kemacetan. Lalu juga berfungsi untuk tata ruang perencanaan rel kereta api. Lalu untuk transportasi laut, fungsinya adalah untuk mengatur jalur transportasi laut sehingga bisa meminimalisir kemungkinan kecelakaan di laut, lalu juga untuk menentukan pelabuhan ataupun alur pelayaran. Transportasi udara adalah untuk menentukan lokasi strategis dalam pembangunan bandara sehingga nanti akan lebih mudah untuk diakses dari segala penjuru tiap wilayah. Selain menentukan lokasi pembangunan bandara juga nanti akan membuat dalam proses pembuatan jadwal penerbangan. Sistem Informasi Geografik atau yang disingkat SIG. Analisis potensi wilayah terbagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi pariwisata. Pada sektor sumber daya alam, manfaat yang pertama untuk mengetahui sebaran berbagai macam jenis sumber daya alam. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengidentifikasi sebaran kawasan lahan potensial. Selanjutnya, monitoring perubahan lahan. Lalu yang terakhir, rehabilitas dan konservasi lahan. Potensi pariwisata. Manfaat yang pertama adalah pembangunan fasilitas umum untuk wisata. Yang kedua, pembuatan jalur menuju
lokasi objek wisata berkaitan dengan jalanannya. Yang ketiga, pemetaan lokasi wisata. Jadi lokasi wisata dipisah-pisah agar nanti pembangunan wilayah dapat merata.